Bahasa merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang bersistem dan bermakna yang diujarkan. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa menjadi komunikasi, di samping sebagai ekspresi diri. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4. Keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tingkat atau kualitas keterampilan berbahasa setiap orang itu berbeda-beda. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Setiap keterampilan memiliki hubungan yang erat. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu hubungan urutan yang terakhir, yaitu bermula dari belajar menyimak bahasa, berbicara, kemudian membaca, dan menulis. Manfaat dari keterampilan berbahasa adalah yang pertama, dapat menyampaikan atau mampu mengungkapkan pikirannya dengan baik dan jelas. Yang kedua, dapat mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, mampu menyatakan kehendak. Yang keempat, bisa melaporkan fakta-fakta yang diamati dengan baik dan jelas serta mudah dipahami. Yang kelima, memperoleh pengetahuan yang sangat jelas dari berbagai sumber. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi nilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, atau peran serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Terdapat 7 tahapan dalam menyimak, yaitu yang pertama isolasi, identifikasi, integrasi, inspeksi, interpretasi, interpolasi, dan introspeksi. Menyimak dibagi menjadi 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan intensif. Tujuan menyimak yaitu untuk belajar, menikmati, menilai, memberi apresiasi, memberikan ide, dan menyelesaikan masalah, serta untuk menangkap dan memahami pesan, serta gagasan-gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Menyimak juga bertujuan untuk memperoleh fakta, untuk menganalisis fakta, untuk mengevaluasi fakta, untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri, serta meningkatkan kemampuan berbicara. Proses menyimak terdiri atas 4 tahap, yakni mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi. Ragam menyimak. Yang pertama adalah menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik, sehingga orang yang hadir saling mendengarkan dan memberi respon yang wajar terhadap apa yang dikatakan oleh rekannya. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan, seperti menyimak musik yang mengiringi ritme-ritme tarian-tarian rakyat di sekolah dan pada acara-acara radio yang terdengar sayup-sayup ketika kita sedang menulis surat pada seorang teman di rumah. Yang ketiga itu ada menyimak estetik, yaitu adalah menyimak apresiatif adalah kegiatan menyimak untuk menghayati sesuatu, mencakup
menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, cerita, syair lagu, dan sebagainya. Yang keempat, menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar dan biasanya menandai kita pada saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Berikutnya ada menyimak intensif. Menyimak intensif dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, menyimak kritis. Merupakan kegiatan menyimak untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan hal-hal yang baik dan benar dari ujaran pembicara dengan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, menyimak konsentratif. Merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Selanjutnya, ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Selanjutnya, ada menyimak eksploratif. Merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi yang baru. Berikutnya, ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi. Selanjutnya, ada menyimak selektif. Adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk, serta bahasa yang sedang dipelajarinya. Unsur-unsur dasar menyimak ialah pembicara, penyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan yang digunakan. Bahan simakan biasanya dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, pesan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. Dalam kegiatan menyimak, terdapat kendala yang ditemui oleh penyimak. Kendala tersebut yaitu keegosentrisan, keengganan untuk ikut terlibat, ketakutan akan perubahan, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, dan kebingungan semantik. Faktor yang mempengaruhi menyimak dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam masyarakat. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengarkan dapat dilatih setiap waktu. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh
orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak, semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengarkan dapat semakin terasa. Berikutnya adalah materi tentang berbicara. Berbicara adalah suatu penyampaian wujud pikiran yang bermaksud yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Prinsip-prinsip berbicara yang pertama adalah dibutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum. Yang keempat, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicaraan dengan lingkungannya dengan segera. Yang keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa sekarang. Jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan situasi dapat dibedakan menjadi 2, yakni berbicara resmi atau formal dan berbicara informal atau tidak resmi. Berbicara formal meliputi kegiatan ceramah, penilaian, perencanaan, interview, dan prosedur parlementer. Berbicara informal atau tidak resmi meliputi kegiatan tukar pengalaman, percakapan, bertelepon. Berdasarkan tujuannya, berbicara dikelompokkan menjadi 5, yaitu berbicara menghibur, berbicara menginformasikan. Dalam berbicara menginformasikan, pembicara harus berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Selanjutnya adalah berbicara menstimulasi. Pada saat berbicara menstimulasi, kita harus dapat membangkitkan semangat pendengarnya sehingga pendengar itu dapat berbuat lebih baik. Selanjutnya adalah berbicara meyakinkan. Pembicaraan harus melandaskan kepada argumentasi dan nalar logis dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Berikutnya adalah berbicara menggerakkan dengan menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Selanjutnya adalah berdasarkan metode penyampaiannya. Penyampaian secara mendadak, penyampaian berdasarkan catatan kecil, penyampaian berdasarkan teks atau naskah, dan penyampaian berdasarkan hafalan. Selanjutnya adalah berdasarkan jumlah penyimak. Yang pertama, berbicara antar pribadi, terdiri dari 2 orang, yakni pembicara dan pendengar. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil, yakni terdiri dari 3-5 orang. Dan yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar, yakni lebih dari 5 orang. Yang selanjutnya berdasarkan peristiwa khusus, yakni meliputi kegiatan pidato, diskusi, debat, dan mendongeng. Selanjutnya adalah materi tentang membaca. Membaca merupakan proses untuk mendapatkan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Membaca tidak hanya huruf saja, namun juga simbol atau gambar yang dapat diartikan menjadi suatu makna. Adapun beberapa tujuan membaca, yaitu yang pertama, membina dasar-dasar mekanisme
membaca. Yang kedua, memahami dan menyuarakan kalimat sederhana. Yang ketiga, membaca kata atau kalimat dengan waktu yang singkat. Selain itu, membaca juga merupakan keterampilan yang kompleks, rumit yang merangkup, mencangkup, atau melibatkan sejumlah keterampilan minor. Proses membaca melibatkan aktivitas fisik dan mental, serta mendapatkan tahapan membaca yang dapat diartikan sebagai proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan tersebut. Membaca dibagi menjadi dua, yakni membaca nyaring dan membaca di dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Dalam membaca nyaring, pembaca harus memperhatikan beberapa keterampilan, di antaranya pengucapan yang tepat, perasa yang tepat, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat, penggunaan tanda baca yang baik, dan penggunaan bahasa yang jelas, dan lain sebagainya. Membaca senyap adalah membaca di dalam hati yang tidak mengeluarkan suara, tanpa gerakan bibir, tanpa berbisik, dan berusaha untuk memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau di dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Manfaat dari membaca nyaring, yaitu untuk membantu perkembangan otak lebih maksimal, mendengar dan melatih, serta memotivasi anak untuk membaca. Manfaat membaca senyap atau di dalam hati yaitu agar kita lebih fokus, agar materi yang ada lebih mudah masuk ke dalam otak dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Selanjutnya adalah membaca telaah isi dan bahasa. Membaca teliti merupakan suatu cara dan sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari suatu bahan bacaan. Membaca pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami atau memperoleh makna dari apa yang telah kita baca. Tujuan dari membaca pemahaman yaitu untuk membaca, mendapatkan fakta, untuk memperoleh ide utama, untuk mengetahui organisasi cerita, untuk menyimpulkan, dan untuk membandingkan. Selanjutnya adalah membaca kritis atau critical reading. Juga membentuk seseorang menjadi pembaca yang aktif, bijaksana, analisis, kritis, dan tidak hanya mencari kesalahan dari seorang penulis. Membaca ide juga diartikan sebagai kemampuan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memperoleh ide pokok, gagasan, dan cita-cita dari teks bacaan. Membaca bahasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperbanyak perbendaharaan kata dan untuk memahami kata-kata asing dalam bacaan. Selanjutnya adalah membaca sastra, merupakan kegiatan membaca yang membutuhkan perasaan atau intuisi dalam memahami bahasa dan sastra pada teks bacaan. Selanjutnya adalah materi tentang menulis. Menulis adalah membuat huruf berupa angka ataupun sebagainya dengan pena, pensil, kapur, dan alat-alat lainnya.
Menulis merupakan kegiatan mengartikulasikan secara tertulis berbagai macam gagasan, ide, pikiran, atau argumen. Fungsi menulis adalah sebagai media untuk komunikasi secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung, lantaran tulisan akan berhadapan dengan pihak lain yang membaca, namun hanya menghadapi tulisan, bukan orang yang berbicara. Tujuan dari menulis adalah yang pertama adalah untuk memberitahukan atau mengajar, yang kedua untuk meyakinkan atau mendesak, yang ketiga untuk menghibur atau yang mengandung tujuan estetik, yang keempat untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat yang berhubungan dengan tujuan menulis. Ragam tulisan didasarkan pada tujuan umum. Berdasarkan hal tersebut, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yakni deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Menulis yang pertama adalah tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab atau tulisan pribadi merupakan suatu bentuk tulisan yang memberikan suatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi sang penulis. Ciri-ciri tulisan bernada akrab yakni bahasanya alamiah, biasa, wajar, dan sederhana. Bentuk ujaran yang normal, biasa dengan kebiasaan sintaksis sehari-hari. Selanjutnya, bentuknya itu adalah buku atau catatan harian jurnal, cerita yang bersifat autobiografis, dan esai pribadi. Yang kedua, itu adalah tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek, sasaran, dan maksud. Adegan kegiatan, orang, ataupun suasana hati yang telah dialami oleh sang penulis. Ciri-ciri tulisan bernada penerangan yakni adalah gaya dalam pemberian pribadi harus menarik, kalimat-kalimat pembuka yang tegas, dan dramatik. Bentuk tulisan bernada penerangan adalah yang pertama, ragam tulisan pemberian. Yang kedua, perbedaan antara pemberian faktual dan pemberian pribadi. Berikutnya adalah tulisan bernada penjelasan. Yang ketiga ya, tulisan bernada penjelasan adalah disebut dengan tulisan penyikapan. Ciri-cirinya adalah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis ialah menyesuaikan tulisan dengan pembaca. Antar keduanya harus ada keselarasan baru, tujuan yang dapat dicapai. Dalam memilih suatu pokok pembicaraan, penulis harus mengingat 3 hal, yaitu daya penarik, luas, dan kerumitan. Bentuk tulisan yang berbentuk penjelasan, klarifikasi, definisi, analisis, dan tujuan opini. Yang keempat itu adalah tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat dilakukan apabila seseorang menggunakan nada mendebat, maka hasilnya adalah tulisan yang bersifat meyakinkan seperti persuasif dan persuasif logis. Ciri-ciri tulisan bernada mendebat yakni harus jelas dan tertib, harus hidup dan bersemangat, mendebat beralasan kuat, dan bentuk-bentuk tulisan bernada mendebat yakni tulisannya itu bersifat meyakinkan, persuasi logis.
Yang kelima adalah tulisan bernada mengkritik. Tulisan bernada mengkritik merupakan tulisan yang dibuat dengan tujuan memberikan kritikan pada sebuah karya sastra. Ciri-ciri tulisan bernada kritik adalah bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan terhadap suatu tulisan, dan bertujuan menjembatani pemahaman pembaca, apresiator, apresian dengan karya sastra yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.